siapa dari jurusan apa kalau boleh tahu? Izin bertanya boleh Teteh? Boleh. Aku pengen tahu menurut Teteh, pandangan Teteh, fikih muamalah itu apa? Menurut saya fikih muamalah itu cabang fikih, yaitu ilmu yang mengatur hubungan antara manusia dengan yang lainnya, misalkan jual beli atau utang piutang dan lain-lainnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Teteh. Ingin menanyakan apa sih yang ketahui tentang wadiah dan wakalah? Kalau wadiah itu secara arti itu tabungan ya, tabungan. Jadi kalau di perbankannya mah simpelnya kita nitip uang ke bank gitu. Kemudian ya uang itu tidak, karena sifatnya titipan, jadi tidak boleh dipergunakan atas izin si yang nitipnya gitu. Nah kalau wakalah simpelnya sih mewakilkan ya. Jadi misalkan nih saya punya utang ke A, kemudian teman saya juga punya utang nih, jadi saya menitipkan utang saya yang ke A tadi ke teman saya gitu, jadi teman saya yang bayar, seperti itu gitu. Siap. Sebelumnya aku mau nanya dari ini dari jurusan mana? Sebelumnya aku mau tanya, udah sebelumnya pernah belajar fikih muamalah gak ya? Sebenarnya kalau belajar secara spesifik sih belum ya, karena belum ada mata kuliah yang pelajari tentang itu. Tapi saya sendiri tahu cuma secara gambaran umum aja kalau fikih muamalah itu seperti apa kayak gitu. Ya udah sih, tapi dikit-dikit aja. Ya, terlalu. Buat pertanyaan kedua, tahu nggak akad-akad yang ada dalam fikih muamalah itu apa aja? Akad-akad yang ada dalam fikih muamalah, muamalah sendiri kan transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Akad-akadnya itu ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada sih segitu yang tahunya. Akad-akad yang ada dalam fikih muamalah. Kalau akad-akad itu sendiri di muamalah itu ada lumayan banyak ya, seperti akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad menyewa, atau terus akad wakaf juga termasuk hibah, terus itu sih paling akad kirot, akad ijaroh. Transaksi antara dua orang itu termasuk muamalah nggak? Iya, maksudnya. Ya mungkin cukup sekian ya buat pertanyaannya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Sama-sama Kak. Halo A, sebelumnya maaf, A dari jurusan apa dan semester berapa? Sebelumnya A pernah belajar tentang fikih muamalah enggak? Sebelumnya pernah ya, itu udah lama banget pas aliyah gitu. Jadi mungkin kalau sekarang udah lama nggak mengetahui lagi gitu. Di sini aku izin bertanya ya, akad apa aja sih yang ada di dalam wadiah dan wakalah? Akad wakalah dan wadiah, ini yang saya tahu ya. Wakalah itu berupa diwakilkan, jadi seorang itu diwakilkan dalam melakukan transaksi gitu. Jadi karena sifat diwakilkan, jadi yang diwakili itu harus mengikuti atas perintah yang mewakilkan. Wadiah ya, wadiah itu berupa pinjaman. Nah jadi seorang yang ini menitipkan barang ya, bahasanya itu menitipkan kepada suatu pihak, itu berupa jadi disimpan gitu, simpan di pinjaman, jadi tanpa bayaran, tanpa fee gitu. Jadi bersifat emang sepenuhnya milik yang meminjamkan, dan yang pihak yang menyimpan itu harus menunaikan amanah gitu. Ya, kurang lebih gitu. Iya, sama-sama Teh. Penjelasan singkat dari kita seputar pertanyaan tadi. Pengertian fikih muamalah tersendiri adalah fikih muamalah cabang dari ilmu fikih yang mengatur berbagai aspek interaksi sosial dan ekonomi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Fikih ini mengkaji dan memberikan panduan mengenai transaksi ekonomi, bisnis, dan hubungan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Oke, selanjutnya ada akad-akad dalam fikih muamalah, itu ada 6. Yang pertama ada akad tabaru atau yang non komersial. Dalam akad tabaru ada wakaf, hibah, qard atau pinjaman tanpa berbunga. Lalu yang kedua akad tijarah atau yang akad komersial. Dalam akad tijarah ada jual beli atau bai, sewa menyewa atau ijaroh, kerjasama usaha atau syirkah atau mudharabah. Lalu pertanian musyarah atau musyakoh. Lalu yang ketiga ada akad jaminan.
Dalam akad jaminan ada kafalah, pinjaman, sama rahan gadai. Lalu yang keempat ada akad keagenan. Dalam akad keagenan atau itu ada wakalah atau perwakilan. Lalu yang kelima ada akad titipan seperti wadiah, hawalah. Lalu yang terakhir ada akad perdamaian atau dalam akad perdamaian itu ada sulh, penyelesaian sengketa, sama jualah, upah atas pekerjaan. Yang selanjutnya ada akad wadiah dan wakalah. Yang pertama ada akad wakalah. Akad wakalah yaitu perjanjian di mana seseorang atau pemberi kuasa memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain. Contohnya yaitu seorang nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola suatu pembayaran atau transaksi tertentu. Lalu yang selanjutnya ada akad wadiah. Akad wadiah yaitu suatu perjanjian titipan di mana seseorang menitipkan hartanya kepada pihak lain yang bertindak untuk menjaga dan mengamankan harta tersebut. Nah, akad wadiah itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada wadiah yadomah. Wadiah yadomah yaitu titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jadi harta hanya bertanggung jawab atas keamanannya saja. Lalu yang kedua ada wadiah yadomah. Wadiah yadomah yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan dengan syarat harus mengembalikannya sewaktu-waktu jika diminta. Nah, ada contohnya untuk wadiah yadomah. Wadiah yadomah contohnya yaitu nasabah menitipkan uang di bank dalam suatu bentuk rekening atau tabungan. Mungkin sekian. Oke, teman-teman tadi sudah dikupas, dikulas ya. Bahkan tadi sudah melaksanakan interview mahasiswa secara random mengenai apa itu wakalah, apa itu wadiah. Tadi teman-teman saya juga sudah menjelaskan baik dari pengertian, akad-akad, jenis dan sebagainya. Saya di sini mungkin akan menarik kesimpulan bahwasanya akad wadiah itu apa sih? Wadiah adalah akad titipan ya, yang mana saya misalkan sebagai seorang penitip atau yang bisa disebut sebagai muwadi, saya bisa menitipkan, bentuknya bisa apa saja, bisa bentuk uang ataupun barang, dan menitipkan kepada suatu lembaga yang disebut sebagai wadi yang dititipkan. Itu mengenai wadiah, yang di sana itu tidak ada yang namanya riba dan sebagainya atau benefit atau pembayaran yang saya bayarkan terhadap titipan tersebut. Itu mengenai wadiah. Dan juga wakalah. Wakalah itu adalah mewakilkan kekuasaan ya, saya sebagai mewakil dan mewakilkan kepada teman saya sebagai wakil untuk apa, untuk transaksi dalam perbankan syariah. Itu bentuknya bisa saya misalkan dalam suatu waktu saya tidak bisa melaksanakan muamalah, maka saya titipkan ke teman saya sebagai mewakil atau wakil saya ya, maka itu disebut sebagai akad wakalah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.